Shalom sahabat muda, apa kabar? Saya berharap sahabat muda semua dalam keadaan yang baik. Namun, bila sahabat muda pada saat ini dalam keadaan yang tidak baik, jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita, yang akan menolong sahabat muda yang dalam keadaan yang tidak baik menjadi baik dan hidup penuh dengan sukacita kembali. Sahabat muda, tema di bulan ini adalah mercy. Ya, dan judul khotbah hari ini adalah hidup dengan standar kerajaan sorga. Saya ulang, hidup dengan standar kerajaan sorga. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi hidup kita harus standar kerajaan sorga. Kenapa? Ya karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ya, seperti kita lihat di Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Ya. Sekali lagi kita adalah warga negara sorga. Jadi wajar walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita punya standar hidup adalah standar kerajaan sorga. Ya. Jadi namun bagaimana sih kita bisa hidup dengan di dunia ini dengan standar kerajaan sorga, ya. Mari kita juga baca lagi di Roma 12 ayat 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Garis bawahi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, ada perubahan dari kita yang dirubahkan oleh Tuhan, yang dirubah dari dalam keluar. Ya, dengan apa sih Tuhan merubah? Ya, Tuhan itu adalah firman. Pasti dia merubah kita dengan firman-Nya. Ya, oleh karena itu kita harus sering baca firman Tuhan, merenungkan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah kita lihat juga di Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, pertama, ya kita memperkatakan kitab Taurat, membacanya. Ya, jangan lupa katanya, jangan engkau lupa. Ya, jangan lupa. Ya, lalu yang kedua, habis itu merenungkan siang dan malam. Ya, lanjut ketiganya, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, masalahnya ya, dengan kesibukan kita, apakah kita bisa melakukan semua itu? Ya. Firman Tuhan adalah penting. Ya, Tuhan bilang manusia tidak hidup aja oleh roti saja, tapi setiap perkataan, tiap dari firman Tuhan. Oleh karena itu, firman itu penting. Jadi, walaupun sesibuk apapun kita, ya, baca firman Tuhan, renungkan dan bertindak, ya. Nah, kita lihat nih di Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Orang yang tidak hidup ya dengan firman Tuhan, tidak hidup dengan standar kerajaan surga, yang hidup dengan standar kerajaan dunia. Ya, kita lihat ya. Ini bicara tentang cerita tentang Lazarus dan orang kaya, ya. Kita akan lihat di Matius 18 di Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Ya. Kata orang itu, ini orang kaya ini, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia itu adalah Lazarus, ya, yang sudah mati. Ya, kedua orang ini sudah mati. Ya, orang kaya sudah mati, Lazarus pun sudah mati. Ya, tapi orang kaya ini, ya, dia di tempat yang tidak baik. Ya, nah, Lazarus ini di pangkuan Abraham. Ya, nah, orang kaya ini minta supaya Lazarus datang ke keluarganya untuk memberitakan, ya, supaya mereka tidak masuk lagi ke tempat yang dimana dia sekarang ada. Ya, saya baca ayat 28. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia itu si Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
ya penderitaan saudaranya ini yang satu ini. Nah, ayat 29, tetapi kata Abraham, ada apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, Abraham bilang, ada pada mereka loh kesaksian Musa dan para nabi. Taurat ada pada mereka. Dan Abraham bilang, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, mendengar, membaca, ya, merenungkan dan bertindak. Ya. Lalu ayat 30, jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, orang kaya itu beranggapan bahwa tidak, Abraham. Yang penting itu ada orang yang dari dunia mati bangkit, ya, mereka akan bertobat. Nabi lanjut ya kata Abraham di ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, kitab Taurat, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi percuma aja ada orang mati bangkit, ya, untuk bilang mereka bertobat, tapi kalau mereka tidak mau mendengar, ya, di sini dibilang apa? Mendengar kesaksian Musa dan para nabi, kitab Taurat, percuma aja. Ya. Jadi di sini lihat betapa pentingnya, ya, untuk kita mendengar, membaca, merenungkan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita lihat sini bagaimana saudaranya ini yang satu ini yang hidup dengan standar dunia, ya. Standar dia kaya segala macam, tapi dia tidak mau memberi makanan buat Lazarus. Ya, dia memikirkan hidupnya, hidup dengan standar dunia, yaitu aku dan aku. Tidak mau menjadi berkat buat orang, ya. Nah, oleh karena itu, ya, jangan sampai kita hidup dengan standar dunia seperti ini, ya. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan, renungkan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, ada lagi nih, satu lagi di kisah kitab Matius ayat 18 ayat 21 sampai 35. Kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, perikopnya perumpamaan tentang pengampunan, ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, ini bicara orang yang hidup dengan double standar ganda, ya. Dia mau diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni, ya. Ya, kembali lagi orang yang hidup di dua standar ganda, ya. Mau diampuni, tapi tidak mau mengampuni, ya. Ya, kita baca ceritanya. Kemudian ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu jawab Yesus di ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Nah, kita nih sebagai orang suka bilang nih, ya oke deh, kalau sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Nah, 3 kali udah nggak ada kesempatan, nggak ada ampun. Ya kan, kita sering seperti itu. Nah, Petrus bilang sampai 7 kali. Ya. Kita nih dalam sehari-hari seringnya 1 sampai 3. Ya. Tapi Petrus sampai 7 kali. Dan Tuhan bilang, enggak segitu, lebih. Ya. Dia bilang apa? Mereka sampai 70 kali 7 kali. Ya. Dan itu ya berarti kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita pada saat dia minta maaf kepada kita, ya. Jadi nggak ada kata tidak ada maaf. Kita harus terus memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, tapi saya mau baca dulu di ayat 21. Ya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, kalau bilang saudara berarti orang yang dekat. Ya, orang yang dekat. Terkadang kita akan lebih susah mengampuni orang yang dekat karena kita ada ekspektasi dan kepercayaan kepada orang tersebut, sehingga pada saat orang itu membuat kesalahan, ya, kepada kita akan susah untuk memaafkannya, ya. Saya ambil contoh deh, di Muda ada anak rohani, ya, di Muda, ya, namanya Yons, ya. Dia begitu mengagumi bapaknya, dia punya ekspektasi bahwa bapaknya bapak yang luar biasa, ya, yang giat dalam kegiatan gereja dan sebagainya, ya, menjadi teladan buat dia. Suatu saat bapaknya membuat kesalahan, ya, dan Yons
melihat gitu, dan akhirnya dari situ Yons tidak bisa hidup lagi senang dengan bapaknya. Dia benci bapaknya, dia nggak suka bapaknya, dia nggak maafin bapaknya, dan itu terjadi belasan tahun, ya, belasan tahun baru kemudian dia pulih lagi dengan bapaknya, ya. Jadi emang seperti itu kalau orang dekat yang kita percaya, ya, yang kita punya ekspektasi, ya, dia melakukan hal-hal yang salah kepada kita, ya, menghancurkan kepercayaan kita, ya, akhirnya kita susah sekali untuk berdamai, untuk memaafkannya, mengampuninya. Begitupun juga dalam pacaran, ya, dengan pacar, ya, dikhianati, ditinggalin, ya, itu sangat susah untuk mengampuni mantannya, ya, karena ada kepercayaan, ada ekspektasi di situ, sehingga pada saat terjadi selingkuh, dikhianati, ditinggalkan, ya, pergi dengan orang lain, ya, itu sangat menyakitkan, dan itu perlu waktu yang terkadang cukup panjang untuk memaafkannya. Nah, begitupun juga terjadi juga dalam pelayanan, misalnya dengan mentor dengan mentinya, ya, menti pasti punya pengharapan kepada mentor bahwa mentornya itu luar biasa dan sebagainya, dan pada saat mentornya buat kesalahan dan sebagainya, wah, mentinya bisa kepahitan dan susah untuk memaafkannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu semua kita harus sadarin bahwa kita ini adalah orang yang nggak sempurna, ya. Dan dengan kita menyadari orang kesempurna, berarti orang akan membuat kesalahan, ya. Nggak peduli itu orang tua kah, ya. Nggak peduli pacar yang kita percaya, ya, ataupun ya mentor, ya, yang kita percaya, yang kita hormati, itu bisa aja membuat kesalahan, karena semua kita ini adalah orang-orang yang gak sempurna, yang artinya dapat berbuat kesalahan, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat di Kolose 3 ayat 13, ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, yang menarik di terjemahan NLT, langsung saya bahasakan dalam bahasa Indonesia, berbunyi seperti ini: berilah ruang untuk kesalahan satu sama lain, ya. Kita harus beri ruang, ya. Dengan hubungan kita sesama orang yang tidak sempurna, pasti akan terjadi masalah, ketidakcocokan dan sebagainya. Oleh karena itu dibilang di ayatnya, berilah ruang untuk kesalahan satu sama lain, ya. Dan ampunilah siapapun yang menyinggung perasaanmu. Ingat, Tuhan telah mengampuni kamu, jadi kamu harus mengampuni orang lain, ya. Jadi kita harus beri ruang untuk kesalahan orang lain, ya. Dan bukan hanya beri ruang, tapi dan ampunilah siapapun, ya, yang menyinggung perasaan kamu. Ingat, Tuhan telah mengampuni kamu, ya, dibilangnya ingat, Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kamu harus mengampuni orang lain, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa nggak ada yang sempurna, ya, siapapun itu, ya. Siapapun itu, orang tua kah, gembala kah, mentor kah, pacar dan sebagainya, nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu beri ruang, ya, beri ruang, ya, untuk kesalahan orang lain, ya, satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi hingga kita akan mudah, oh ya, ya, dia emang nggak sempurna, ya, ya, saya nggak bisa berekspektasi seperti itu, ya. Dia nggak sempurna, pasti dia akan buat salah. Nah, jadi akan lebih aman untuk kita bisa mengampuni orang tersebut, ya. Nah, lanjut kita baca di ayat 29. Sebab, saya ayat 22 dulu. Yang berkata kepadanya, Tuhan, sampai kapan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 70 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 sampai 70 kali. Nah, dalam hal ini, kita ingat deh, berapa kali sih kita buat kesalahan yang sama, ya, buat kesalahan yang sama, ya.
dalam kehidupan kita ya, kepada Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita sudah terikat seperti narkoba, ya, kita hampir bukan tiap hari, mungkin berapa hari kita melakukan untuk memakai narkoba, ya, itu kalau dihitung sebulan itu udah berapa kali, setahun berapa kali. Tapi pada saat kita datang ke Tuhan minta maaf, gak masalah, Tuhan akan ampuni. Ya. Nah, masalahnya kita nggak mau bertindak memberikan pengampunan itu pada orang yang mengulang kesalahannya berkali-kali, ya. Ya, kita seperti tadi saya bilang hanya sampai 3 kali, 1 kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak bisa, stop udah. Ya, Petrus bilang sampai 7 kali, ya. Tuhan bilang tidak, lebih dari itu ya, 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus lihat seperti Tuhan ya mengampuni kita ya. Sekali lagi aku bilang, walaupun kita melakukan kesalahan berkali-kali berulang-ulang dengan kesalahan yang sama ya, seperti tadi contoh tadi memakai narkoba, orang yang sudah terikat dengan narkoba, kecanduan dengan narkoba, itu berkali-kali dia. Tapi setiap dia datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan akan ampuni. Nah, seperti itu. Nah, mari kita teladani juga Tuhan ya. Kita orang tiap datang salah ya kita ampuni, walaupun dosanya itu aja. Kesalahannya itu aja, ampuni ya. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita ya. Ingat ya, kita kadang-kadang nggak mengampuni orang, kita lupa bahwa kita adalah orang yang diampuni ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah orang yang diampuni ya. Kalau kita ingat kita adalah orang yang diampuni ya, dosa kita begitu besar tapi kita diampuni, akan gampang kita mengampuni kesalahan orang kepada kita ya. Jadi fokusnya ya dengan kasihnya Tuhan ya, dengan kasihnya Tuhan, betapa Dia ya mau mengampuni kita ya. Berkali-kali ya kita melakukan itu, Dia tetap mengampuni. Apapun dosanya, Tuhan tetap mengampuni. Nah, jadi kembali lagi ingat fokusnya kepada kasihnya Tuhan ya. Nah, baca 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ya, hamba ini di ayat 26 bilang, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ya. Utangnya pada masa itu berapa? Dia bilang tadi 10.000 talenta. Wow, itu sangat besar ya. Jadi nggak mungkin bisa dibayar. Tapi raja itu mempunyai belas kasihan sehingga hamba itu dibebaskan dan dihapuskan hutangnya ya. Dihapuskan semuanya, tidak 1/4, tidak setengah, tidak 3/4 ya, tapi semuanya dihapuskan ya. Dihapuskan semuanya ya. Namun kita lihat di ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Ayat 32.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu?" Ya. Ayat 34, maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, di sini kita lihat ya, rajanya itu ya, dia mengingini apa yang dia lakukan kepada hambanya itu yang pertama, ya, berharap hambanya itu pun melakukan juga kepada sahabatnya, ya, untuk mengampuni sahabatnya, menghapuskan hutangnya. Tapi ternyata tidak, ya. Artinya begini, hamba yang jahat ini ya hidup dalam standar ganda, ya. Dia mau diampuni, tapi dia nggak mau mengampuni, ya. Dia mau diampuni sama rajanya, tapi dia tidak mau mengampuni sahabatnya, ya. Jadi itu tidak berkenan di hadapan rajanya. Oleh karena itu rajanya memberi hukuman, ya. Jadi di sini kita belajar ya, bagaimana Tuhan ya telah mengampuni kita, ya. Dan kita tahu ya, Dia mengampuni itu dengan apa ya? Dengan darahnya, ya. Dengan darahnya sampai mati di kayu salib, ya. Dia mengampuni total, nggak ada sisa, ya, nggak ada sisa-sisanya, ya, 100% diampunin, ya. Dan kita tahu kalau kita baca di mana, di Yesaya ya, Yesaya 53 ayat 3-5, ya, dia sangat dihina dan ditolak oleh manusia, orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Orang lain menutup muka mereka kepadanya. Dia sangat direndahkan dan kita pun tidak menghargainya. Ayat 4. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Namun kita mengira bahwa dia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Akan tetapi ia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, kita lihat dia mengampuninya ya dengan tindakan, ya, datang ya dari zona nyaman di surga turun ke dunia yang jahat, ya. Dan kita lihat di Yesaya dibilang apa? Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Dia dihina, disakitin, ya. Semua pelanggaran, kejahatan ditumpahkan pada dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bayangin ya, ada gak sih orang yang menyakitin kita seperti ini? Ya. Gak ada. Ya kan? Nah, oleh karena itu perbandingannya sama kayak tadi, ya. 10.000 talenta, ya. Gak bisa dibayar. Nah, Tuhan yang mengambil itu, ya. Dan bahkan bukan hanya siksaan ini, tapi dia juga mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dan itu tidak gampang. Ya, kita tahu bahwa di Golgota, di bukit di taman ya Getsemani, dia berkeringat sampai berdarah karena dia harus terpisah dengan Bapaknya. Sekali lagi itu tidak gampang, ya. Dia menanggung semua, ya, semua, ya. Dia menghapuskan semua, dia mengampuni semua, tidak setengah-setengah. Nah, dari sini kita harus ingat. Nah, ingat kebaikan Tuhan ini, kasihnya Tuhan kepada kita, ya. Sehingga, ya, pada saat orang menyakiti kita, kita akan bisa mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Ya. Jadi terus ingat kebaikan Tuhan sehingga kita dapat kembali lagi mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Nah, untuk itu kita baca firman tentang Injil, ya, kabar baik, ya, gimana Tuhan memberi hidupnya buat kita, ya, dia mati buat kita, ya, kita sadari kasihnya dia,
Ya, kita harus sadari kasihnya dia. Ya, kasihnya dia kita sadari. Ya, saya membuat 4 ya. Pertama, kita harus sadari kasihnya. Ya, yang kedua, kita syukurin. Ya, ya, kita syukurin. Ya, yang ketiga, kita nikmatin. Wow, ternyata kita sudah jadi orang bebas, orang merdeka. Ya, kita sudah diampuni ya. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, memberi kepada orang lain. Ya, kita sudah diampunin, kita juga harus mengampuni. Ya, seperti contoh tadi ya, yang diinginin oleh rajanya untuk hamba yang pertama itu mengampuni kawannya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi terus ingat ya kebaikan Tuhan ya. Pertama, menyadari ya. Kalau kita tidak menyadari ya, kalau kita tidak menyadari kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita nggak akan fokus ke Tuhan, kita akan fokus ke diri kita. Tapi kalau kita menyadari ya, Tuhan, wah Tuhan begitu baik, Tuhan sudah mati buat, Tuhan sudah mengampuni aku ya. Nah, kita akan fokus pada Tuhan, dan setelah itu kita akan berucap syukur karena apa yang sudah Tuhan lakukan ya. Dan itu kita menikmati, wow kita jadi orang merdeka, kita orang berbebas ya. Dan selanjutnya ya, yang tidak kalah penting, memberi itu kepada orang lain ya. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadilah kasih sama kita seperti Tuhan mengasihi kita, ya. Jadi janganlah kita hidup dengan 2 standar atau standar dunia, tapi kita hidup dengan standar kerajaan sorga, ya. Dimana pada saat kita disakiti, ya, kita bisa memberi pengampunan karena kita memakai standar sorga, standar Tuhan kita. Yaitu dia telah meneladani bahwa dia seperti tadi, dia mengampuni, melunasi hutang orang yang berhutang kepada dia ya. Dan kita pun ya, sebagai orang yang sudah dihapus hutangnya, dosanya ya, sudah diberi pengampunan, kita lakukan itu kepada orang lain juga ya. Jadi sekali lagi, mari kita hidup dengan standar surga walaupun kita berada di dunia ini. Mari kita sama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, kabar baik Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarkan kami fokus kepada Engkau Tuhan, fokus pada kasih-Mu Tuhan, merasa menyadarinya Tuhan, mensyukurinya Tuhan, menikmatinya Tuhan, dan tentunya juga memberikannya kepada orang lain Tuhan. Sehingga apapun yang orang lakukan ketidakbaikan kepada kami Tuhan, kami dapat mengampuninya Tuhan. Kami dapat mengampuninya Tuhan. Bahkan orang lain melakukannya berkali-kalinya pun kami dapat mengampuninya Tuhan. Karena kasih-Mu lebih besar Tuhan dari segala orang yang menyakiti, tindakan-tindakan orang yang menyakiti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Yang selalu baru tiap pagi Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus hidup Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan dan memberikan hidup ini, kasih itu kepada orang lain Tuhan. Sehingga Tuhan, dunia ini Tuhan hidup penuh dengan perdamaian, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan Tuhan. Dan tentunya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarkan kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin.